Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Oke, terima kasih telah berkunjung ke channel Numara TV. Pada kesempatan yang baik ini, saya mau membuat sharing informasi terkait apa sih manfaat kita beli saham di ini. Saya membuat sedikit coretan ya, cara mudahnya, cara yang mudah kita pahami bagi orang awam itu seperti ini. Saham ini yang pertama yang kita bisa dapat manfaatnya yaitu naiknya nilai harga saham. Jadi contohnya ini saya simulasikan gini. Contoh ketika kita beli saham Bank ABC contohnya, atau kita sebutlah salah satu perusahaan besar punya BUMN Telkom dengan harga Rp1.000 di tahun 2019 dan tahun ini di tahun 2020 naik menjadi 1.500, maka di sini presentasi kenaikannya itu 50% ketika naik 500. Jadi sebelumnya harganya 1.000 ini, ya kan, 1.000 naik ke 1.500. Untuk berapa bulannya saya nggak tulis ya, ibaratnya aja 1 tahun. Ini kenaikannya ya. Anggap aja kenaikannya Rp500, maka presentasi kenaikan 50%. Dan jikalau kita punya modal 100 juta rupiah, anggap aja itu 100, maka nilai harga saham kita, nilai harga per lembar saham kita itu keuntungannya menjadi 150 juta, atau keuntungan bersih kita menjadi 50 juta. Itu jika harga itu saham naiknya dari 1.000 menjadi 1.500. Sangat mudah bukan? Ini penjelasannya. Kalau modal kita 10 juta, maka kenaikan kita adalah 500.000. Kalau 10 juta, maka kenaikan kita adalah 5 juta maksud saya, untuk kenaikan 50%. Jadi tinggal seberapa modal kita, kemampuan kita dalam berinvestasi. Seperti tutorial video tentang saham sebelumnya, kita tidak harus memiliki modal besar ketika kita ingin menjadi seorang investor, dan kita tidak ada batasan wilayah. Kita pada saat ini aplikasi online trading khususnya di saham itu sangat banyak di perusahaan-perusahaan sekuritas, tinggal kita pilih. Oke, selanjutnya yaitu di dividen. Di sini dividen itu adalah apa? Yang kedua di sini adalah kita bahas tentang yang pertama adalah di sini satu yang pembahasan pertama tadi ya. Ini yang pembahasan kedua tentang dividen. Dividen itu atau bagi hasil. Jadi ketika kita memiliki nilai harga saham, otomatis kita mempunyai lembar saham. Oke, contohnya kita memiliki 100.000 lembar saham senilai 100 juta ya. Maka ketika perusahaan bagi hasil per lembar 100 rupiah, hasil kita adalah 100.000 dikalikan 100, maka keuntungan kita adalah 10 juta jika kita memiliki 100 lembar saham nilainya 100 juta. Maka kalau kita bagi di sini 100.000 100.000 1 2 3 4 5 3 ya, 5, maka harga per lembar saham itu 1.000 contohnya ini. Kita dapat keuntungan dalam bagi hasil 1 tahun. Dari mana nilai dividen itu? Yaitu keuntungan
dipotong biaya-biaya pajak, dipotong biaya ekspansi perusahaan dan lain-lain. Jadi ada nilai plus di sini. Harus kita bisa manfaatkan. Yang pertama adalah naiknya harga saham, book value, atau di sini adalah dividen. Dividen itu ketika perusahaan itu untung, pasti kita akan dapat harga per lembarnya akan ditransfer langsung. Contohnya gambarnya sepertinya kita langsung ya. Contohnya ini, kita masuk di perusahaan. Ketika saya sini sebagai investor dan kita bisa memilih di perusahaan sekuritas manapun, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sebelumnya sudah pernah saya buat tutorial. Ini ya contohnya, kita cek di information, cek di bagian corporation action. Di sini contohnya adalah kita kasih bank ya, ini kita Astra, ini Adikarya, ini perusahaan ini Astra Argo Lestari Adikarya. Dan di sini kalau kita cek lagi menurut jumlah per lembarnya ya, yang urut ada saya di sini memiliki saham Bank BNI. Ya ini BBNI ya. BBNI kita agak ke atas sedikit. Ini harga. Jadi di sini pada tahun ini bulan 2 tanggal 28 orang yang memegang saham sampai pada tanggal 28 sampai ini pada tanggal 3 bulan Maret, maka akan dapat nilai dividen berupa Rp206. Tinggal dikalikan berapa lembar nilai harga saham kita. Seperti itu. Jadi nanti kita akan dapat bagi hasil dari sini. Ini tanggal pengirimannya di 24 ya, bulan 3 kita sudah dapat dividen. Itulah manfaatnya ketika kita punya dividen. Lah ketika kita tadi kan dividen yang pertama, yang habis itu kita price harga, kita dapat untung dari sini price BBNI. Contohnya harga sekarang kita beli Rp4.000 tertinggi, atau harga saat ini adalah ini ya 4.600. Ketika naik nanti menjadi contohnya aja Rp2.000, maka 6.600, maka di sini kita akan mendapat keuntungan nilai harga saham. Ketika kita beli di angka 4.600, nanti kita jual di angka 7.600, Rp2.000 dikali lembar saham. Jadi satu lot itu 100 lembar saham. Jadi dikalikan berapa lembar kita punya. Nanti juga kita bisa jual ketika harga itu naik. Tapi kalau kita bisa tahan dulu ketika kita butuh dividennya aja, kita nggak buru-buru untuk menjual supaya harga ke depan percaya dan ke depannya itu akan terus naik, maka tidak perlu untuk buru-buru dijual, tetap ditahan. Karena kalau kita lihat sekarang ya, chat grafis aja di Bank BNI, dari kita lihat di sini daily, weekly, monthly. Contohnya aja ini dari monthly. Ini saya lihat di tahun 2020 ya. Di tahun 2020 monthly kita cek pada tahun 2009 harganya 2.000. Sekarang sudah 5.000. Tertinggi menyentuh di angka 10.000 karena tahun ini 2020 banyak virus corona. Ini ada penurunan cukup tajam. Pada saat kemarin di harga terendah, kalau kita mau beli di harga 3.000, sekarang 4.000, maka hampir untung berapa persen? Ke Rp1.000, hampir 30%. Kita bisa memanfaatkan nilai ini, harga saham. Oke. Di sini sudah bisa difahami ya terkait penjelasan ini. Tadi ada nilai harga saham dan ada dividen. Bagi hasil sebuah perusahaan itu membagikan keuntungan kepada setiap investor. Itu aja. Nanti terkait lebih detail atau mungkin ada request bagaimana
cara-cara yang lain terkait saham, mohon dituliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Salam bagi investor-investor muda dan salam bagi investor-investor yang ada di seluruh Indonesia, baik itu di pedesaan atau di perkotaan. Oke, salam sukses dan mudah-mudahan semua bisa menjadi seorang investor sehingga kita bisa berkontribusi untuk membangun bangsa kita di permodalan atau lewat pasar saham, sehingga kita juga berperan aktif untuk membangun Indonesia di sisi keuangan investor. Tidak harus dengan nominal besar, tapi dengan nominal kecil pun kita menjadi investor itu bisa. Oke, jangan lupa like dan subscribe. See you next time. Baik teman-teman, terima kasih telah menonton video tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Selalu tekan tombol loncengnya. See you next time. Bye bye.